Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranianti Ngabalin, NIM 2231220026. Mahasiswa Pasca Sarjana Komunikasi Politik Universitas Paramadina Jakarta. Teman-teman sekalian, video kali ini saya buat sebagai bahan ujian tengah semester mata kuliah Komunikasi Politik di era digital yang diampu oleh Bapak Wahyu Tama. Tentunya dengan pokok pembahasan menganalisis bagaimana agenda setting, framing, dan priming yang dilakukan oleh media pada suatu pemberitaan. Dan juga pembahasan terkait dengan teori two-step dalam hal seorang opinion leader dalam mempengaruhi kontekstuennya. Dalam topik kali ini saya mengambil berita terkait dengan Gibran Raka Buming Raka yang juga merupakan calon wakil presiden Republik Indonesia. Dalam hal ini Gibran menyampaikan kepada relawannya tak perlu tanggapi hinaan, tak perlu berantam di media sosial. Yang mana berita ini saya ambil sebagai bahan analisis saya terkait dengan agenda setting, framing, dan juga priming. Untuk beritanya saya tampilkan di sini ya. Nah, teman-teman semua, sebelum menganalisis, kita tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan agenda setting. Agenda setting ini adalah menciptakan public awareness atau kepercayaan masyarakat dengan menekankan pada isu yang dianggap paling penting untuk dilihat, didengar, dan dibaca di media massa. Agenda setting merupakan teori yang berkaitan dengan dampak media massa terhadap pengetahuan dan pendapat khalayak terhadap suatu isu tertentu. Teori ini berintikan bahwa apa yang dianggap penting oleh media massa akan dianggap penting pula oleh khalayak atau masyarakat. Kemudian, media massa memberikan penekanan pada isu-isu tertentu. Penekanan ini mengakibatkan khalayak menganggap bahwa isu yang ditekankan oleh media massa tersebut merupakan isu yang paling penting. Kemudian menjadi bahan pemikiran dan pembicaraan masyarakat. Jadi, keterkaitan antara isu yang ditekankan oleh media, kemudian liputan media, membantu untuk mendefinisikan hal-hal yang dipikirkan dan dicemaskan oleh orang-orang pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Ini dinamakan penentuan agenda setting. Nah, dalam pemberitaan terkait dengan Gibran Raka Buming Raka kali ini, dia menekankan kepada relawannya agar tidak menanggapi isu-isu ataupun menanggapi hoaks, hinaan, dan lain sebagainya. Berita mencoba untuk membuat agenda setting bahwa Gibran ini walaupun dia merupakan salah satu orang pemuda yang mana juga sebagai pembahasan terkait dengan kriteria yang saat ini lagi marak-maraknya. Dia mencoba untuk menampilkan bahwa betul Gibran ini sebagai seorang pemuda, tapi pemikirannya dan bagaimana dia menghadapi situasi saat ini bukan dengan cara muda dalam hal pemikiran pemuda pada umumnya, tetapi mencoba untuk berpikir dewasa. Jadi untuk menjadi cawapres mudah bukan berarti jadi suatu masalah, tapi yang perlu dilihat adalah kedewasaannya dia. Dalam berita ini, media mencoba untuk mengagendakan persoalan-persoalan ini agar bagaimana bisa dikonsum oleh masyarakat dan bagaimana mereka melihat sosok Gibran ini seperti apa. Teman-teman, itu sedikit penjelasan mengenai analisis agenda setting pada suatu pemberitaan. Nah, kemudian kita lanjut ke analisis selanjutnya, yaitu analisis framing. Analisis framing secara sederhana dapat digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui realitas peristiwa, bagaimana peristiwa atau aktor, kelompok, atau apa saja yang dibingkai oleh media tertentu. Kemudian, framing sebagai sebuah proses yang menekankan atau mengonstruksi. Penafsiran pesan penerima adalah proses di mana terdapat tekanan atau konstruksi pengaruh pesan yang dipahami oleh penerima. Kemudian gagasan mengenai framing pertama kali dilontarkan oleh Bateston
Framing dititik beratkan pada dua hal, yaitu satu, seleksi. Dalam hal ini isu apa? Kemudian yang kedua adalah penonjolan atau aspek apa. Kita lihat pada isu yang terkait dengan pemberitaan terkait dengan Gibran Rakabuming Raka yang di samping ini ya, di mana isu yang ditampilkan adalah isu politik. Isu politik dalam hal seperti yang kita ketahui bahwa terjadi pemberitaan akhir-akhir ini yang cukup ramai terkait dengan usia bakal calon wakil presiden yang menjadi sebuah pembahasan hangat minggu-minggu ini. Kemudian terkait dengan seleksi, poin-poin apa saja sih yang diseleksi di sini? Bahwa yang pengen ditampilkan dalam suatu media atau ditampilkan oleh tim dari Gibran Rakabuming Raka bahwa menjadi seorang muda atau tokoh muda dalam mengikuti kontestasi politik atau pesta demokrasi 2024 nantinya itu bukan menjadi suatu alasan, tetapi bagaimana media membingkai untuk masyarakat halayak melihat pada topik-topik terpenting urgen dari bakal calon wakil presiden, yang mana mengerucutkan pada personalitinya Gibran ini dalam menanggapi isu-isu yang mana dia dijelekan, dia difitnah dan lain sebagainya untuk mengganggu atau mempengaruhi Gibran dalam kontestasi politik 2024. Berita atau media di sini lebih menitik beratkan, menonjolkan bagaimana kedewasaan Gibran dalam mengikuti dan juga menanggapi berita-berita ataupun persoalan-persoalan terkait dengan Gibran sendiri yang saat ini sedang jadi pokok pembicaraan pada saat ini. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah bahas terkait dengan dua analisis pada pokok pembahasan kita. Kemudian kita lanjut pada analisis priming. Seperti biasa, sebelum kita bahas lebih jauh mengenai bagaimana analisis priming ini bekerja, kita tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan analisis priming. Analisis priming sendiri mengacu pada efek dari beberapa stimulus atau kejadian sebelumnya mengenai bagaimana kita bereaksi terhadap kejadian atau orang berikutnya. Framing bukanlah teori atau penjelasan, namun merupakan prosedur yang digunakan untuk memahami bagaimana informasi diwakili dan diambil dari beberapa memori. Beberapa teori memori, seperti model memori jaringan, mengasumsi bahwa informasi disimpan dalam memori dalam bentuk titik simpul dan setiap simpul memiliki arti tersendiri. Kemudian, framing sendiri lebih pada pengulangan atau mengulangi, yang mana pada berita yang saya tampilkan tadi terkait dengan Gibran Rakabuming Raka dengan bagaimana mengulang-ulang bagaimana menekankan pada fokus pada kemenangan, karena kemenangan merupakan kunci dan menjadi apa yang mesti difokuskan. Dalam hal ini, berita tersebut mencoba untuk mempriming constituents atau masyarakat terhadap bagaimana Gibran dalam memfokuskan kemenangan bukan lagi terkait dengan isu-isu yang beredar di media sosial ataupun di media-media lainnya, yang mana membuat fokus menjadi terbagi. Nah, kemudian setelah kita membahas terkait dengan beberapa analisis tadi seperti analisis agenda setting, kemudian framing dan juga priming pada pemberitaan tadi, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya yang menjadi titik fokus pada pokok pembahasan ujian tengah semester kali ini, yaitu terkait dengan teori two-step komunikasi atau teori aliran dua langkah, yang mana pemimpin opinion atau leader opinion dalam hal ini mempengaruhi halayaknya dalam mengikuti atau menjalankan apa yang menjadi pilihan dari opinion leader tersebut. Kita lihat pada konteks politik, banyak sekali aliran-aliran atau komunitas-komunitas yang membentuk organisasi kesatuan mereka untuk memperkuat pemahaman-pemahaman mereka terhadap sesuatu yang mereka pegangi.
Nah, kita lihat saja banyak sekali organisasi-organisasi terkait organisasi-organisasi kemasyarakatan atau komunitas-komunitas yang menghimpun orang-orang yang sepemahaman. Nah, bagaimana bisa seorang opinion leader dalam mempengaruhi kontestuen atau pengikutnya untuk mengikuti pemikirannya. Dalam hal ini, seorang opinion leader mengonsumsi suatu berita yang terjadi pada suatu pemberitaan di media massa. Kemudian dia melanjutkan atau mengalirkan informasi atau berita yang didapatkan kepada para pengikut atau orang-orang yang sepemahaman dengan dia, yang mana dia fokus untuk para pengikutnya mengikuti apa yang menjadi pilihan dari dia atau pilihan dari opinion leader tersebut. Saya kasih contoh kasus pada karena saya dari Papua, saya kasih contoh dari Papua, di mana di Papua tokoh adat atau tokoh masyarakat yang dikenal dengan kepala suku itu punya karisma sangat kuat. Apa yang disampaikan bisa mengikat atau para pengikutnya bisa mengikuti apa yang dia bilang. Apalagi dengan membawa terkait dengan kepentingan kepentingan isu-isu adatnya, di mana seperti biasa ya, teori two step komunikasi ini dia lebih menitik beratkan pada orang-orang yang jarang mengikuti alur media atau pemberitaan pada suatu media. Yang sering mengikuti alur atau pemberitaan suatu media adalah opinion leadernya atau orang-orang yang paling didengar pada suatu komunitas. Dalam hal ini saya kasih contoh tadi di Papua, banyak sekali masyarakat di sana, apalagi di pegunungan, mereka jarang sekali untuk mengonsumsi berita. Sedangkan kepala suku atau orang yang menjadi pemimpin mereka sangat sering mendapatkan berita. Sehingga dia melihat dalam hal pemilihan presiden, dia melihat seorang presiden yang mana punya visi misi atau orientasinya dalam hal pengembangan terutama di Papua lebih kuat atau lebih dominan, berarti berita yang dia dapat akan dia salurkan kepada masyarakat-masyarakat di sana, dan masyarakat di sana pasti akan mengikuti opinion leader mereka karena pertama mereka susah untuk mendapatkan akses, kedua apa yang disampaikan oleh opinion leader sangat mempengaruhi masyarakat yang mana mereka satu pemikiran. Dalam hal ini satu kampung, kemudian satu pemahaman adat dan juga satu kepentingan bersama. Kemudian itu mungkin sedikit penjelasan saya mengenai strategi opinion leader dalam mempengaruhi halayak atau kontestuennya dalam hal pemilihan, terkhususnya politik atau pemilu 2024. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.